Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Al-Mabadi'ul Asyarah. Al-Mabadi'ul Asyarah atau 10 dasar menguasai ilmu. Apa itu Al-Mabadi'ul Asyarah? Al-Mabadi'ul Asyarah ini sebenarnya adalah suatu konsep dasar untuk menguasai suatu bidang ilmu. Dan pada kesempatan ini saya akan ambil contoh bidang ilmu nahwu. Ini cabang dari ilmu bahasa Arab. Salah seorang ulama, beliau adalah Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri. Beliau pengarang kitab Hasyiah ala Syarh Al-Mumti' ala Matni Alfiyah Ibni Malik fi An-Nahwi. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dalam nazam atau syairnya beliau berkata, Inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazas syarafa. Yang artinya, sesungguhnya dasar setiap ilmu itu ada 10, yaitu 1. Dasar yang pertama al-hadd atau definisi. 2. Al-maudu atau pokok bahasan. 3. As-samarah. Samarah artinya buah. Maksudnya adalah manfaat yang diperoleh. Dasar yang keempat nisbah, yakni nilai atau hubungan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lain. Dasar yang kelima, fadl. Ini keutamaan ilmu tersebut. Keutamaan ilmu tersebut. Dasar yang keenam adalah al-wadi'. Ini peletak dasar ilmu. Atau siapa peletak dasar ilmu tersebut. Yang ketujuh, ini dasar ketujuh adalah isim atau nama dari ilmu tersebut. Kedelapan, al-istimdad atau dasar pengambilan ilmu. Dasar yang ke-9, hukmus syari', yakni hukum ilmu tersebut berdasarkan tinjauan syariah. Yang ke-10, ini dasar yang terakhir, al-masail. Masail atau masalah apa saja yang dibahas oleh ilmu tersebut. Sebagiannya saling melengkapi sebagian yang lain. Siapa yang menguasai dan memahami semua dasar ilmu tersebut akan memperoleh kedudukan yang mulia. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, 10 dasar menguasai ilmu. Untuk menguasai ilmu nahwu, tadi saya sebutkan atau saya ambilkan contoh bidang ilmu nahwu. Ini cabang dari ilmu bahasa Arab. Jadi Al-Mabadi'ul Asyarah atau 10 dasar ilmu ya, itu merupakan konsep dasar yang digunakan untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Sebenarnya untuk menguasai berbagai bidang ilmu, bukan hanya ilmu nahwu saja. Nah, bisa jadi untuk menguasai ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu fikih, semuanya ada dasar-dasar untuk bagaimana bisa menguasai ilmu tersebut. Nah, ini diantara dasar atau al-mabadi' al-asyarah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban atau yang dikenal dengan Imam As-Sabban.
Baik, kita akan jelaskan satu persatu dari 10 dasar menguasai ilmu. Yang di sini kita ambil contoh adalah ilmu nahwu. Yang pertama, al-had atau definisi ilmu nahwu. Nah, pertama kita sebelum mempelajari ilmu nahwu, kita harus mengetahui apa itu definisi ilmu nahwu. Nah, secara bahasa ini memiliki beberapa artis. Yang pertama itu serupa. Ya, nahwu itu secara bahasa artinya serupa. Kemudian semisal, seukuran, setimbangan, arah dan tujuan. Ini menurut pengertian secara bahasa dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah ulama ahli nahwu, nahwu artinya ilmu tata bahasa yang memiliki ilmu tata bahasa yang mempelajari tentang keadaan akhir kata berbahasa Arab yang tersusun dalam suatu kalimat mengenai i'rab atau berubah keadaannya maupun bina atau tetap keadaannya. Jadi pokok pembahasan ilmu nahwu adalah tentang i'rab dan bina. Ya, i'rab itu berubahnya suatu kata, pada akhir kata itu akan mengalami perubahan seperti harokat a, i, u, kemudian ada huruf yang dihilangkan dan sebagainya. Itu adalah mengalami perubahan. Maka disebut dengan i'rab dalam istilah ilmu nahwu. Adapun keadaan yang tetap, kondisinya tetap tidak mengalami perubahan, maka disebut bina. Ya, seperti hadza, dzalika, itu tidak akan mengalami perubahan. Kemudian yang kedua atau dasar yang kedua adalah al-maudhu. Al-maudhu, ya ini pokok bahasan ilmu nahwu. Nah, apa itu pokok bahasan ilmu nahwu itu? Ya, ini yang dibahas dalam ilmu nahwu itu tentang keanekaragaman keadaan akhir kata berbahasa Arab yang tersusun dalam kalimat. Karena adanya perbedaan faktor penyebabnya. Jadi berubah-ubahnya harokat a, i, u ataupun sukun ataupun dihilangkan huruf akhirnya dan sebagainya itu dibahas dalam ilmu nahwu. Dan itu terjadinya karena beberapa faktor, ada penyebab yang menyebabkan berubahnya hal tersebut. Itu jadi yang dibahas dalam ilmu nahwu, pokok bahasanya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada as-samaroh atau buah. Samaroh itu buah. Maksudnya adalah manfaat apa yang diperoleh dari mempelajari ilmu nahwu, yaitu untuk memahami Al-Quranul Karim dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Jadi mengetahui, kemudian dengan kita paham ilmu nahwu, ya, kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi itu dengan pemahaman yang benar. Karena itu nahwu itu sebagai modal utama dari bahasa Arab. Nah, bagaimana kaidah-kaidahnya yang kita harus membaca bagaimana akan kita ketahui dengan belajar ilmu nahwu. Kemudian dengan belajar ilmu nahwu, tentunya setelah kita memahami dengan pemahaman yang baik dan benar, kita akan bisa mengetahui kemukjizatan Al-Quran serta memahami rahasia-rahasianya. Kemudian manfaatnya juga, nah ini sangat besar manfaatnya adalah menjaga lisan dari salah pengucapan, kemudian tangan dari salah penulisan, akal dari salah pemahaman, dan anggota badan dari salah dalam tindakan. Nah, intinya dengan belajar nahwu akan meminimalisasikan kesalahan baik pengucapan, penulisan maupun perbuatan. Nah, karena mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab ini di dalam ilmu nahwu. Kemudian dasar yang keempat adalah nisbah. Nisbah atau nilai atau hubungan ilmu nahwu dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, bagaimana hubungan ilmu nahwu dengan ilmu yang lain? Ilmu nahwu merupakan bagian terpenting dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Bahkan ini ilmu pokok yang harus dipelajari oleh para penuntut ilmu.
ya, ilmu nahwu. Sebagian juga ada yang menyebutkan juga ilmu sorof. Jadi ilmu nahwu dan sorof itu bagian penting ya, bagian penting dan utama untuk dipelajari bagi para penuntut ilmu syar'i. Kemudian dasar yang kelima adalah fadl atau keutamaan ilmu nahwu. Nah, apa itu keutamaan ilmu nahwu? Sesungguhnya ilmu nahwu memiliki keutamaan besar yang dengannya bisa jelas diketahui mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang salah. Karena dengan mengetahui kaidah nahwu akan terjaga pengucapan bahasa atau melafadzkan suatu kalimat, ya, terjaga dari kesalahan. Ya. Kemudian ilmu nahwu ini adalah merupakan pilar bahasa Arab dan hukum tertingginya. Jadi para ulama, jadi sebelum mendalami suatu bidang ilmu tentang ilmu-ilmu syariat ini, ilmu agama, mereka sudah seolah-olah menjadi syarat utama dalam menguasai ilmu nahwu. Supaya apa? Yaitu tadi, menghindari dari salah pemahaman, salah pengucapan, salah penulisan. Ini sangat-sangat utama dan diutamakan untuk dipelajari ilmu nahwu. Ya. Yang tidak paham ilmu nahwu, ya nanti akan terlihat banyak kesalahan yang dia lakukan. Entah itu salah pengucapan, salah penulisan, ataupun juga dalam tindakan sehari-hari. Baik, kemudian kita lanjut dari dasar menguasai ilmu. Ya, ini dalam menguasai ilmu nahwu. Dasar yang keenam al-wadi'. Wadi', ya, ini peletak dasar ilmu nahwu. Jadi sebelum kita mendalami suatu ilmu itu pasti ada yang pencetus pertama ilmu tersebut siapa. Nah, untuk ilmu nahwu, peletak dasar orang pertama yang menuliskan, merancang, menulis disiplin ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang tabi'in. Beliau wafat pada tahun 69 Hijriah. Ya. Beliau hidup pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliaulah orang yang pertama yang menyusun ilmu nahwu. Beliau orang pertama yang menyusun ilmu nahwu. Kemudian dasar yang ketujuh, yakni isim. Isim itu adalah nama. Ya. Jadi nama tersebut, ilmu yang dipelajari itu adalah apa. Nah, kebetulan dari pelajaran ilmu nahwu itu memiliki beberapa nama lain ya. Ada nama lainnya yaitu ilmu i'rab. Jadi ilmu nahwu juga disebut dengan ilmu i'rab dan ilmu qawaidul i'rab. Ini nama lain dari ilmu nahwu. Jadi kalau ada pelajaran ilmu i'rab atau ilmu qawaidul i'rab, yaitu juga sama pembahasannya adalah ilmu nahwu. Baik. Kemudian dasar yang ke-8 al-istimdad. Al-istimdad adalah dasar pengambilan ilmu nahwu. Jadi dasar pengambilan ilmu nahwu itu dari mana? Ya, ilmu nahwu itu dasar pengambilannya adalah dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi, serta bahasa Arab yang baku. Ini sumber pengambilan ilmu nahwu itu berdasar konsepnya itu muncul dari Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi, dan bahasa Arab yang baku, yang bukan bahasa pasaran, ini bahasa yang baku. Inilah sumber pengambilan atau dasar pengambilan ilmu nahwu. Baik, dasar yang ke-9 adalah hukum syari' atau hukum mempelajari ilmu nahwu.
Apa itu hukum mempelajari ilmu nahwu berdasarkan tinjauan syariah? Ya, mempelajari ilmu nahwu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ulama mengatakan bahwasanya belajar ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Ya, ini apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Namun seandainya tidak ada yang sama sekali yang mau belajar ilmu nahwu, maka semuanya akan berdosa. Nah, ini hukumnya fardu, wajib. Jadi harus ada sebagian yang mempelajari ilmu nahwu. Kemudian dasar yang ke-10 adalah masail. Masail, ya ini masalah yang dibahas oleh ilmu nahwu. Jadi permasalahan apa saja yang dibahas ilmu nahwu itu? Iya. Yang dibahas diantaranya adalah hukum rofaknya fa'il. Nah, itu bagaimana prosesnya. Kemudian hukum rofaknya mubtada, hukum rofaknya khobar. Jadi ini seputar i'rab. Nah, i'rab itu perubahan akhir suatu kata. Nah, di sana ada dalam ilmu nahwu itu 4 macam i'rab. Ya, ini maka disebutkan adalah rofaknya fa'il, mubtada dan khobar. Jadi fa'il, mubtada dan khobar ini kata-kata yang berirab rofa. Kemudian nasabnya maf'ul bih, nasabnya hal dan nasabnya dzaraf. Jadi kata-kata yang terdiri dari maf'ul bih, hal, dzaraf dan sebagainya, dia termasuk kata yang berirab nasab. Artinya kondisi i'rabnya itu dalam keadaan nasab. Kemudian jarnya mudhof ilaih dan kata setelah huruf-huruf jar. Nah, ini dibahas di dalam ilmu nahwu. Bagaimana kok disebut kata itu jar? Ya, karena sebabnya adalah dia menjadi posisi kedudukannya sebagai mudhof ilaih atau dalam keadaan berada pada setelah huruf-huruf jar. Ya, maka dia i'rabnya adalah jar. Kemudian i'rab yang terakhir itu adalah jazm. Ya, jazmnya fi'il mudhari'. Jadi untuk jazm itu khusus pada fi'il, ya. Fi'il itu kata kerja. Dan bina. Jadi setelah membahas tentang i'rab itu yang mengalami perubahan tadi, itu ada 4 macam namanya, rofa, nasab, kemudian jar, dan terakhir adalah jazm. Ini ada 4 macam i'rab. Yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi kata itu berubahnya seperti apa, maka ada ciri-ciri khusus dan dipelajari di ilmu nahwu. Atau bahkan kondisi kata yang bina, artinya tetap, kondisinya itu tetap, ya, seperti huruf. Huruf itu kalau dalam bahasa kita itu ya seperti kata sambung gitu ya, kata sambung. Kemudian fi'il madhi ini kata kerja yang mengandung makna lampau. Ya. Kemudian fi'il amr ini lebih ke dimaknai dengan kata perintah. Nah, ini bentuk-bentuk kata ini selalu tetap keadaannya, artinya tidak mengalami perubahan i'rab. Ya, tidak ada mengalami perubahan i'rab seperti rofa, nasab, jar maupun jazm. Maka disebut dia termasuk golongan bina. Bina itu tetap kondisinya. Nah, itulah 10 dasar dari dasar-dasar menguasai suatu bidang ilmu. Yang mana ini sudah dikenal oleh para ulama sehingga sampai dibuatkan syair, ya, dengan tujuan agar mudah diingat-ingat, mudah dihafal, konsep tersebut bisa mudah diterapkan untuk mendalami suatu bidang ilmu. Nah, ini sebagiannya melengkapi sebagian yang lain. Ya, siapa yang menguasai dan memahami semua dasar ilmu tersebut akan memperoleh kedudukan yang mulia. Baik, itulah sedikit tentang al-mabadi' al-asyarah. Ini ibaratkan kalau mau belajar nahwu itu masih di taraf pembukaan.
kita pegang peta gitu istilahnya ya. Kita pegang peta, kita mau berjalan kemana, tujuannya mencari apa. Nah, inilah konsep ibaratkan 10 dasar dalam menguasai ilmu ini, ibaratkan ini peta yang akan kita gunakan untuk menuju sasaran dari ilmu yang kita akan kuasai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, apabila ada kesalahan dan kekurangan itu dari pribadi saya sendiri, dan apabila ada benarnya dan kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.